Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Muhammad Lutfi SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Auditing 2, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 19 tentang pemeriksaan atas perkiraan laba rugi. Sebelum masuki materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Damarulan, ada pun rekan saya yaitu Aliasanda Seria dan Ismia Susmita. Materi yang pertama, yaitu pengertian pemeriksaan atas laporan laba rugi. Pemeriksaan atas perkiraan laba rugi adalah proses verifikasi dan pengecekan yang dilakukan terhadap informasi pendapatan dan beban yang dilaporkan dalam laporan laba rugi perusahaan. Tujuannya untuk memastikan bahwa laporan laba rugi disajikan dengan wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Secara umum, pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor independen sebagai bagian dari audit laporan keuangan. Adapun sifat dan contoh. Perkiraan laba rugi atau profit and loss accounts terdiri atas perkiraan pendapatan operasi, harga pokok penjualan, beban operasi, pendapatan, dan beban di luar operasi dan pos luar biasa. Menurut SAK Etap IAI tahun 2009 nomor 114, entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume. Menurut SAK Etap IAI 2009 tahun 121 nomor 121, bunga, royalti, dan dividen, entitas harus mengakui pendapatan yang muncul dari penggunaan aset oleh entitas yang lain yang menghubungkan bunga, royalti, dan dividen atas dasar yang ditetapkan ketika a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas, dan B. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Entitas harus mengakui pendapatan atas dasar A. Bunga harus diakui secara akrual. B. Royalti harus diakui dengan menggunakan dasar akrual sesuai dengan substansi dan perjanjian yang relevan. Dan C. Dividen harus diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah terjadi. Menurut PSAK nomor 23 revisi 2010-23.1, pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Nilai wajar adalah jumlah suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar. Penjualan jasa. Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika seluruh kondisi berikut dipenuhi. A. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. B. Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. C. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan diukur secara andal. D. Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal. Menurut PSAK nomor 23 revisi 2010-23.11, bunga, royalti, dan dividen. Pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui dengan dasar yang dijelaskan jika A. Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas, dan B. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Pendapatan diakui dengan dasar sebagai berikut. A. Bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif sebagaimana yang dijelaskan di PSAK 55 revisi 2006, instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. B. Royalti diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. C. Dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Pengungkapan. Menurut SAK Etap IAI 2009-122, entitas harus mengungkapkan A. Kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan, termasuk metode yang diterapkan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi yang melibatkan penyediaan jasa. B. Jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode, termasuk pendapatan yang timbul dari 1. Penjualan barang, 2. Penyediaan jasa, 3. Bunga, 4. Royalti, 5. Dividen, dan 6. Jenis pendapatan signifikan lainnya.
Entitas harus mengungkapkan A. Jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan dalam pelaporan. B. Metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui dalam periode pelaporan berjalan. Entitas harus menyajikan A. Jumlah bruto kontrak pekerjaan yang sudah menjadi hak sebagai suatu aset, dan B. Jumlah bruto kontrak pekerjaan yang sudah menjadi hak sebagai suatu aset, dan C. Metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian kontrak yang berjalan sebagai entitas harus menyajikan A. Jumlah bruto kontrak pekerjaan yang sudah menjadi hak sebagai suatu aset, dan B. Jumlah bruto kontrak yang kerja terutang kepada pelanggan sebagai suatu kewajiban. Menurut PSAK nomor 23 revisi 2010-23.12, entitas mengungkapkan A. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. B. Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut, termasuk pendapatan yang berasal dari 1. Penjualan barang, 2. Penjualan jasa, 3. Bunga, 4. Royalti, dan 5. Dividen. C. Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan. Menurut penulis, keuntungan bisa berasal dari penjualan aset tetap, gain on sale of fixed asset, tukar tambah aset tetap tidak sejenis, gain on the right, keuntungan selisih kurs, foreign exchange gain. Pos luar biasa maksudnya kerugian yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak normal dan tidak sering terjadi. Misalnya kerugian sebagai akibat gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Kerugian tersebut setelah dikurangi dalam klaim asuransi jika ada, disajikan sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi. Tujuan pemeriksaan audit objektif perkiraan laba rugi. 1. Untuk mengetahui apakah terdapat internal kontrol yang baik atas pendapatan dan beban, termasuk apakah perusahaan menggunakan actual basis untuk mencatat pendapatan maupun beban. 2. Untuk memeriksa apakah semua pendapatan yang menjadi hak perusahaan telah dicatat buku perusahaan, dan apakah pendapatan yang dicatat betul-betul merupakan hak perusahaan dengan menggunakan cut-off yang tepat. 3. Untuk memeriksa apakah semua biaya yang menjadi beban perusahaan telah dicatat di buku perusahaan, dan apakah semua biaya dicatat betul-betul merupakan beban perusahaan dengan memperhatikan cut-off yang tepat. 4. Untuk memeriksa apakah terdapat fakultas yang besar dalam perkiraan pendapatan yang beban jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maupun jika dibandingkan bulan per bulan, atau jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan dan beban. 5. Untuk memeriksa apakah pendapatan dan beban telah dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan ETAP atau PSAK. Auditor prosedur yang disarankan adalah sebagai berikut. 1. Pelajaran dan evaluasi internal control atas pendapatan dan biaya, digunakan internal control question for assess netral memo. 2. Meminta rincian laporan laba rugi untuk periode yang diperiksa dengan angka perbandingan untuk periode sebelumnya, dan lakukan analisis review produk. 3. Meminta rincian laba rugi untuk periode yang diperkirakan yang dibandingkan dengan budget untuk periode yang sama. 4. Meminta rincian penjualan menurut jenis barang atau menurut area penjualan yang mencantumkan kualitas barang yang dijual maupun nilai uang selama setahun. 5. Periksa cut-off penjualan untuk mengetahui ada atau tidaknya pergasan waktu perencanaan penjualan. 6. Pemeriksa subject payment untuk mengetahui kemungkinan adanya undrawn liabilitas. Periksa juga subject column untuk menggunakan kemungkinan adanya recoverabilitas. 7. Untuk analisis terhadap beban perkiraan biaya atau pendapatan yang kemungkinan bisa ditanya oleh pihak pajak atau diperkirakan dalam pengisian SPT untuk membuat koreksi fiksial.
8. Untuk biaya-biaya dan pendapatan yang ada kaitan pajak harus diperiksa apakah peraturan pajak yang berlaku telah ditetapi. 9. Khusus untuk biaya gaji, A. Periksa daftar gaji untuk beberapa bulan, kemudian tes perhitungan PPh 21 untuk mengetahui apakah perhitungan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. B. Membandingkan total biaya gaji yang tercantum dalam perhitungan laba rugi dengan SPT PPh 21. C. Secara tes basic, bandingkan data yang ada dalam daftar gaji dengan personal file untuk mengetahui apakah jumlah gaji, status keluarga sama atau tidak. Dilakukan observasi pada saat pembayaran gaji. 10. Periksa apakah penyajian pos-pos laba rugi sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan ETAP atau PSAK atau IFS. Begitu juga kecukupan penggunaan disclosure dalam catatan atas laporan keuangan. Kesimpulannya, pemeriksaan atas perkiraan laba rugi bertujuan untuk memastikan bahwa pendapatan dan beban yang dilaporkan oleh entitas telah dicatat secara wajar, akurat, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, seperti SAK etap dan PSAK. Dalam pelaksanaannya, auditor perlu mengevaluasi sistem pengendalian internal, menerapkan prosedur analitis, dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung, termasuk cut-off transaksi, perbandingan dengan anggaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Pendapat harus diakui jika seluruh kriteria pengalihan risiko, pengendalian, keandalan, pengukuran, dan kemungkinan aliran manfaat ekonomi terpenuhi. Begitu juga dengan biaya harus diakui sesuai prinsip akrual dan dicocokkan dengan periode terjadinya. Dengan prosedur audit yang tepat dan pengukuran yang memadai, laporan laba rugi dapat mencerminkan kinerja keuangan entitas secara objektif dan transparan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik oleh para pemangku kepentingan. Auditor juga harus memastikan bahwa penyajian dan pengungkapan informasi telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Baiklah, sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata dan ucapan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.